Halo adik-adik semua, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika mengenai kaidah pencacahan. Semoga semua sehat selalu ya. Kaidah pencacahan adalah bagian dari kombinatorika yang merupakan salah satu cabang dari matematika. Nah, kaidah pencacahan merupakan aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Saat ini teori kombinatorika mempunyai penerapan pada bidang ilmu fisika, biologi, komputer, dan lain sebagainya yang saat ini terus berkembang dengan pesat. Kita lanjutkan mengenai aturan perkalian. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M buah cara, dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N buah cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam banyak cara sejumlah M dikali N. Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh 1, diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Amir berada di kota A dan berencana bepergian ke kota C melalui kota B. Berapa banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Amir? Nah, jadi kalau misalnya dari kota A ke kota B, ya, ada sebanyak 5 buah cara, yaitu P, Q, R, S, dan T. Ya, dari kota A ke kota B, ya, ada 5 cara. Ya, sedangkan dari kota B ke kota C, ada 3 cara. Dari kota B ke kota C, ada 3 cara, maka ya banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Amir, ya, akan kita bisa cari dengan cara kita kalikan masing-masing jumlah tersebut, ya. Maka banyak jalan berbeda atau banyak rutenya adalah 5 dikalikan dengan 3, yaitu 15 buah cara. Ya. Nah, jadi mungkin cara pertama misalnya dari kota A ke kota B, si dia pergi lewat rute P, ya, rute P, lalu rute K, ya, selanjutnya bisa jadi dia pakai rute lain, rute P dan M, lalu misalkan ada rute lainnya, dia bisa tempuh juga lain, misalnya atau P dan N, ya, dan seterusnya, begitu ya. Nah, itulah rute-rute yang bisa dia tempuh, misalnya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 2, pada suatu kelas akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari satu ketua kelas dan satu sekretaris. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 5 calon ketua kelas dan 6 calon sekretaris? Nah, untuk pemilihan ketua kelas, ya, kita bisa lihat di sini, ya, ada 5 calon atau 5 kemungkinan. Sedangkan untuk pemilihan sekretaris, ya, ada 6 calon atau 6 kemungkinan. Nah, sehingga jumlah kepengurusannya, ya, jumlah cara, ya, untuk memilih kepengurusan bisa kita cari dengan cara kita kalikan masing-masing
yaitu 5 kemungkinan untuk ketua kelas dan 6 kemungkinan untuk sekretaris, sehingga nanti kita akan dapatkan 30 cara, gitu ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh 3. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilemparkan secara bersamaan. Ada berapa banyak anggota ruang sampel dari hasil pelambungan tersebut? Nyatakan dalam diagram pohon, pasangan berurutan, dan nyatakan dalam tabel. Nah, ini kita lihat, kalau dadu, ya, itu memiliki 6 sisi kemungkinan, ya, yaitu mata 1, mata 2, 3, 4, 5, dan 6, gitu ya. Sedangkan koin uang logam, ya, memiliki 2 sisi, ya, yaitu angka dan gambar. Oke. Nah, sehingga banyak anggota ruang sampel dari hasil pelambungan ini kita bisa cari dengan cara, ya, banyak anggota ruang sampelnya. Kita cara dengan kalikan ya, 6 dikali 2 yaitu 12 buah. Ya. Nah, bagaimana ruang sampel ini kita nyatakan dengan diagram pohon? Nah, untuk diagram pohon, misalkan kita lihat di sini, untuk dadu kita buat dulu ya. Ada mata 1, mata 2, mata 3, sisi 4, sisi 5, dan 6. Ya. Nah, ini kita buat misalkan penyebarannya dari sini ya. Untuk dadu, ya. Dan tiap masing-masing dadu bisa kemungkinan berpasangan dengan koin, ya. Di sini koin, ya. Bisa angka, bisa gambar, begitu. Nah, jadi untuk diagram pohonnya, kita dapatkan seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama, ya, sampel yang pertama kita dapat, ya, ini adalah pasangannya adalah untuk mata dadu 1 dan koin yang keluar adalah sisi angka. Ya. Yang kedua adalah 1 pada dadu dan gambar pada koin logam. Ya. Begitu juga di sini. Ya. Mata dadu 2, sisi angka pada koin, dan di sini 2 gambar ya. Nah, di sini 3A, 3G, 4A, 4G, 5 angka, 5 gambar, 6 angka, 6 gambar. Oke. Nah, sebagai pasangan berurutan, kita bisa tulis dengan cara kita buat sebagai himpunan ya. Jadi begini misalkan ya. Nah, 1, A, 1, G, ya, 2, A, 2, G, 3, A, 3, G, 4, A, 4G, 4 gambar ya, 5 angka, 5 gambar, 6 angka, 6 gambar. Ya. Nah, ini adalah pasangan berurutannya. Nah, bagaimana kalau kita nyatakan sebagai tabel?
Ya, untuk tabel misalkan dadu memiliki mata 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya pada sisi baris ya di atas. Sedangkan koin di pinggir kolom kiri yaitu angka dan gambar kemungkinannya. Nah, maka sebagai pasangan berurutan kita tulis di tabelnya ya. Misalkan di sini A,1 begitu, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6 ya. Lalu di sini G,1 gambar, 1, gambar dan dadu 2, gambar dan dadu 3, gambar dan dadu 4, gambar dan dadu 5, lalu gambar dan dadu 6. Nah, begitu ya kalau dinyatakan sebagai tabel. Oke, semoga dimengerti. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 4, Faisal memiliki 4 baju yang berbeda warna, yaitu coklat, motif kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Dia juga mempunyai 3 celana panjang yang warnanya berbeda, yaitu coklat, biru, dan hitam. Nah, dapatkah kalian menolong Faisal untuk menentukan banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Faisal? Nah, banyaknya setelan baju dan celana ini kita dapat cari dengan cara aturan perkalian seperti tadi ya. Nah, karena untuk memakai baju ada 4 kemungkinan dan untuk memakai celana ada 3 kemungkinan ya. Nah, maka jumlah pasangan setelan yang dapat dipakai oleh Faisal bisa kita cari dengan cara ya 4 dikali 3 yaitu terdapat 12 buah cara. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh 5. Dalam ruang tunggu suatu apotek terdapat 4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruang tunggu apotek tersebut. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut? Nah, kita lihat di sini. Ya, ada 4 kursi berarti kita gambarkan kotak ya. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menggambar kotak untuk kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Jadi misalkan ini kursi ke-1, ini kursi kedua, ini kursi ketiga, dan ini kursi keempat begitu ya. Nah, jadi misalkan Ahmad yang akan duduk dulu, karena dia datang dulu di apotek, ya. Maka untuk Ahmad yang sedang duduk akan mempunyai 4 kursi untuk duduk ya, atau 4 kemungkinan untuk duduk. Nah, jadi Ahmad di sini mempunyai 4 kemungkinan untuk duduk. Ya. Nah, Ahmad memiliki 4 buah cara. Nah, setelah Ahmad menduduki salah satu kursi tersebut, ya, maka bila Umar akan mau duduk ke kursi tersebut, maka Umar hanya memiliki 3 kursi tersisa. Sehingga Umar hanya memiliki 3 cara untuk menduduki kursi tersebut. Ya. Nah, bila terdapat seseorang lagi yang datang yang bernama Ali, ya. Nah, untuk duduk di kursi tersebut, Ali melihat hanya 2 kursi yang tersisa, sehingga Ali hanya memiliki 2 cara untuk duduk kursi tersebut. Nah, sedangkan yang terakhir, Said, ya hanya melihat 1 kursi yang tersisa, sehingga Said hanya memiliki 1 buah cara untuk menduduki kursi tersebut. Nah, sehingga banyaknya cara yang berbeda yang dapat diambil oleh 4 anak tersebut untuk menduduki kursi, itu dengan cara kita cari dengan cara sebelumnya,
ya, kita kalikan, yaitu 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1, sehingga nanti kita akan dapatkan 24 buah cara. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke aturan penjumlahan. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M buah cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N buah cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M tambah N cara. Jadi jumlah banyak cara kemungkinannya adalah M ditambah N. Contoh 6 misalnya. Di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyaknya cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil? Nah, di sini ada kata pakai atau ya, memakai kata atau. Nah, maka kejadian ini tidak terjadi secara bersamaan atau kejadian ini terjadi secara terpisah. Ya. Nah, maka dari itu untuk mencari banyak cara untuk memilih pulpen atau 1 pensil, nah, maka kita bisa cari dengan cara aturan penjumlahan, yaitu 5 buah cara untuk memilih pulpen dan 3 buah cara untuk memilih pensil. Kita jumlahkan sehingga kita dapatkan 8 buah cara. Begitu ya. Contoh 7, di dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng hijau, 5 kuning, dan 3 biru. Berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil 1 kelereng berwarna merah, atau hijau, atau kuning, atau biru? Nah, dikarenakan banyaknya kelereng yang mau diambil hanya 1 buah saja, maka kejadian ini dikatakan kejadian terpisah, sehingga kita memakai aturan penjumlahan. Maka banyaknya kemungkinan atau banyak cara bisa kita cari dengan kita jumlahkan kelereng tersebut masing-masing, 10 merah, 7 hijau, 5 kuning, dan 3 biru, ya, sehingga kita dapatkan 25 buah kemungkinan. Oke. Kita lanjutkan mengenai materi faktorial. Nah, untuk suatu n bilangan asli, ya, maka bilangan faktorial atau n tanda seru, ya, dibaca n faktorial, maka didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali seterusnya, dikalikan n dikurang 1, lalu dikali n. Ya. Nah, contohnya misalkan 0 faktorial itu sama dengan 1, 1 faktorial juga sama dengan 1, ya. 2 faktorial itu kita cari dengan cara 1 kali 2, ya, atau 1 faktorial dikali 2, jadi sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan, ya, detailnya begini, 3 faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3, ya. Dikarenakan 1 kali 2 itu adalah 2 faktorial, maka kita bisa tulis dengan cara 2 faktorial dikalikan dengan 3. Ya. Sedangkan 4 faktorial, ya, sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Ya. Dikarenakan 1 kali 2 kali 3 adalah 3 faktorial, maka di sini kita bisa tulis 4 faktorial sama dengan 3 faktorial kita kalikan dengan 4. Begitu. Nah, bisa juga ditulis n faktorial itu sama dengan n dikali dengan n dikurang 1 faktorial. Begitu. Kita lihat contoh 8 ya. Yang pertama adalah 6 faktorial. Nah, maka 6 faktorial bisa kita cari dengan cara 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6. Sehingga nanti kita dapatkan 2 kali 3, 6, kali 4, 24, ya, dikalikan 5, 120, dikalikan 6, 720, begitu. Nah, untuk 5 faktorial dibagi 2 faktorial, ya. Nah, di sini bilangan faktorial yang lebih besar,
itu kita akan pecah ya sesuai dengan bawahnya, sehingga kita bisa bagi habis ya. Nah, jadi karena pembaginya adalah 2 faktorial, maka 5 faktorial kita pecah menjadi 2 faktorial ya, dikalikan 3 kali 4 kali 5 ya. Sehingga untuk 2 faktorial dan 2 faktorial kita bisa bagi habis, sehingga tersisa 3 kali 4 kali 5 yaitu 60 ya. Oke, untuk yang C, 4 faktorial dikali 3 faktorial. Untuk 4 faktorial, nilainya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4, sedangkan 3 faktorial bisa kita tulis sebagai 1 kali 2 kali 3, sehingga hasilnya kita bisa dapat dengan cara 4 faktorial adalah 24 ya, 3 faktorial adalah 6, sehingga kalau kita kalikan hasilnya adalah 144 ya. Nah, untuk yang D, 8 faktorial dibagi 7 faktorial ditambah 6 faktorial. Nah, kita bisa cari dengan cara, karena di sini terdapat bilangan faktorial yang kecil, yaitu 6 faktorial, maka kesemuanya kita akan jadikan dalam bentuk 6 faktorial, sehingga 8 faktorial bisa kita buat menjadi 6 faktorial, dikalikan 7 kali 8, sedangkan 7 faktorial kita bisa cari dengan cara 6 faktorial dikalikan 7, sedangkan 6 faktorial tetap menjadi 6 faktorial. Sehingga ini akan menjadi, kita faktorkan 6 faktorialnya keluar, ya. Untuk yang bawah, karena kiri dan kanannya sama ada mengandung 6 faktorial, ya. Maka di sini kita faktorkan sebagai berikut, ya. Untuk yang kiri adalah 6 faktorial dikalikan 7, sedangkan untuk yang kanan, ya, 6 faktorial, ya, sehingga 6 faktorialnya dibagi 6 faktorial, jadi ini tetap 1, ya. Nah, sehingga kita bisa tulis 6 faktorial dikalikan 7 kali 8, dibagi 6 faktorial dikalikan 8. Sehingga hasilnya di sini adalah 7 kita dapatkan. Oke. Mudah-mudahan dapat dipahami. Contoh 9, nyatakan bentuk berikut dalam notasi faktorial. Yang A adalah 4 faktorial dikalikan 5 dikalikan 6. Ini akan sama dengan 6 faktorial. Ya. Untuk yang B, 8 kali 7 kali 6 kali 5, ini berarti sama saja dengan 8 faktorial. Ya. Kita bagi dengan 4 faktorial. Ya. Untuk yang C, K dikali K-1 dikali K-2, ya itu sama saja dengan K faktorial. Ya. Kita bagi dengan K-3 faktorial. Dikarenakan K faktorial itu adalah K-3 faktorial, ya, dikalikan K-2, dikalikan K-1, lalu dikalikan dengan K. Nah, pembaginya adalah K-3 faktorial, ya. Nah, jadi sisanya tinggal K-2 kali K-1 kali K, begitu. Contoh 10, sederhanakan penjumlahan pecahan 2/7 faktorial ditambah 5/8 faktorial. Nah, untuk menyederhanakan pecahan, langkah pertama kita harus samakan penyebutnya. Nah, sehingga 7 faktorial dan 8 faktorial, penyebut yang kita harus samakan adalah menjadi 8 faktorial. Ya, sehingga untuk 7 faktorial menjadi 8 faktorial, ini perlu kita kalikan dengan angka 8.
ya. Sehingga di sini 2 kali 8 menjadi 16, dan 7 faktorial dikalikan 8 menjadi 8 faktorial nantinya. Nah, sehingga kita buat menjadi begini, ya. Sehingga sama dengan 16 per 8 faktorial, ya, karena 7 faktorial kali 8 sudah jadi 8 faktorial sekarang, ditambah 5 per 8 faktorial, sehingga kita dapatkan di sini adalah 21 per 8 faktorial. Oke, kita akan mereview materi kita ya. Soal nomor 1, akan disusun nomor tape rumah yang terdiri atas 6 angka dengan ketentuan angka pertama tidak boleh angka 0. Tentukan banyaknya nomor telepon yang dapat dibuat dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jika yang pertama angkanya boleh berulang. Nah, kita lihat tadi, angka pertama tidak boleh angka 0. Ya. Lalu terdiri atas 6 angka. Oke. Nah, maka dari itu, kita buat dulu untuk yang A. Boleh berulang angkanya. Kita buat 6 kotak untuk 6 digit angka tersebut. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, kotak 5, kotak 6. Gitu ya. Nah, dikarenakan angka pertama tidak boleh 0, maka untuk angka pertama, ya, ada 9 buah cara. Ya, yaitu angka 1 sampai 9. Nah, untuk digit kode angka selanjutnya, dikarenakan angkanya boleh berulang, maka kemungkinan banyaknya angka yang bisa dipakai adalah 10 buah, yaitu dari 0 sampai 9. Sehingga banyaknya nomor telepon yang dapat dibuat, ya, adalah ini kita kalikan semua, sehingga kita dapat 9 dikalikan 10, dikalikan 10, dikalikan 10, dikalikan 10, dikalikan 10. Sehingga nanti kita akan dapatkan 900.000 cara. Atau 900.000 nomor telepon ya. Untuk yang B, tidak boleh ada angka yang diulang. Maka kita bisa cari dengan cara kita gambarkan dulu 6 kotaknya. Angka pertama tidak boleh angka 0 sehingga angka pertama hanya ada 9 kemungkinan yaitu angka 1 sampai 9. Ya. Nah, katakanlah angka yang kita pakai untuk angka pertama ini adalah angka 4. Ya. Maka untuk angka 4 tidak boleh kita pakai lagi. Ya, karena tidak boleh diulang tadi. Sehingga untuk angka kedua hanya memiliki 9 buah angka yang kita bisa pakai. Nah, katakanlah angka kedua tersebut yang kita mau pakai adalah angka 6. Ya, maka angka 6 sudah kita pakai untuk angka kedua. Maka untuk angka ketiga tinggal tersisa 8 buah cara atau 8 buah angka. Nah, katakanlah di angka ketiga tadi kita pakai angka 3 ya, gitu ya. Oh, angka 8 aja misalnya, angka 8 ya. Nah, maka dari itu, untuk angka keempat akan tersisa 7 angka atau 7 buah cara. Ya, dan seterusnya kita bisa kurangkan 1 terus. Gitu ya. Nah, sehingga banyaknya nomor telepon yang bisa dibuat, ini kita tinggal kalikan 9 dikali 9 dikali 8 dikali 7 kali 6 kali 5 dan hasilnya adalah 136.080 buah nomor telepon. Begitu. Kita lanjutkan ya untuk yang C. Hanya angka pertama yang tidak boleh diulang. Nah, jadi karena angka pertama tidak boleh angka 0, misalkan angka pertamanya kita pilih adalah angka 6 ya. Tapi
angka 6 tersebut bisa kita pilih dari 9 buah cara. Ya, maka di sini ada 9 buah cara untuk memilih angka pertama. Kita pilih angka 6 gitu ya, untuk angka pertama. Nah, setelah itu, untuk memilih angka kedua, ya, karena angka 6 sudah kita pakai, maka jumlah angka tersisa untuk kita pakai selanjutnya, yaitu 9 buah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Dengan 6 tidak termasuk di sana. Jadi ini kita tulis 9 terus, ya, sampai digit ke-6. Jadi bila kita kalikan, angka ini adalah 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 atau 9 pangkat 6 gitu ya. Nah, hasilnya nanti kita dapatkan 531.441 buah cara atau nomor telepon, banyaknya begitu. Oke, ini nomor 1 ya, kita udah jawab. Selanjutnya nomor 2, dalam satu kelas akan diadakan pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, sekretaris, dan bendahara ya. Nah, jadi ini pemilihan pengurus kelas harus ada satu paket ya, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti terjadi bersamaan ya. Maka dari itu, nanti kita akan pakai aturan perkalian di sini. Jadi susunan pengurus kelas yang mungkin terbentuk, banyaknya susunannya adalah ya, ada calon ketua kelas ada 6 buah calon, sekretaris ada 4 buah calon, bendahara ada 3 buah calon, sehingga kalau kita kalikan, akan kita dapatkan 72 susunan pengurus kelas yang mungkin terbentuk. Ya. Oke, soal review nomor 3. Pada suatu konferensi yang dihadiri oleh 9 negara di Asia, bendera masing-masing negara dipasang berjajar pada halaman gedung. Berapa banyak urutan bendera-bendera berbeda yang dapat dipasang dari 9 bendera tersebut? Nah, untuk mencari banyaknya bendera, ya, maka kita bisa gambar seperti kotak tadi misalnya, ada 9 kotak misalnya kita gambar. Jadi untuk tiang pertama, ya, bisa diisi dari bendera dari 9 negara. Untuk tiang selanjutnya tersisa 8, tiang selanjutnya tersisa 7, dan seterusnya. Sehingga banyaknya bendera dapat kita cari dengan cara 9 faktorial ya di sini ya. Nah, tinggal kita hitung 9 faktorial nilainya berapa begitu. Hasilnya adalah 362.880 buah cara berbeda ya, atau urutan berbeda. Oke, untuk nomor 4, guru matematika memberikan ulangan harian yang terdiri atas 10 pertanyaan pilihan ganda dengan 5 pilihan. Ya, nah masing-masing pilihan tersebut hanya satu jawaban saja yang benar. Nah, Budi menjawab semua soal dengan cara menebak karena ia tidak belajar. Berapa banyak carakah Budi dapat menjawab soal ulangan harian tersebut? Ya. Nah, karena masing-masing soal ya ada 5 pilihan, maka banyaknya cara adalah kita kalikan saja 5 pilihan tersebut ya sebanyak 10 kali ya. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 begitu ya. Jadi sama aja dengan 5 pangkat 10 di sini ya. Jadi hasilnya adalah 9.765.625 cara begitu. Selanjutnya nomor 5, sebuah plat nomor mobil di suatu daerah terdiri dari sebuah huruf, lalu diikuti 4 angka, dan diakhiri sebuah huruf, di mana angka 0 tidak boleh menempati posisi pertama.
Ada berapakah plat nomor mobil yang dapat dibentuk? Yang B, jika diisyaratkan tidak boleh ada huruf yang sama dan tidak ada angka yang sama, maka ada berapa plat nomor yang bisa dibuat? Oke, kita jawab 5A. Ya. Terdiri dari huruf 4 angka dan sebuah huruf, berarti ada 6 kotak ya, atau 6 buah yang perlu kita lihat, yang perlu kita hitung. Ya. Di sini adalah huruf, di sini adalah angka 1, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, dan di sini adalah huruf yang di belakangnya gitu ya. Nah, kita tahu huruf itu terdiri dari A sampai Z, ya, di mana banyaknya jumlah huruf adalah 26 buah. Ya. Nah, sehingga untuk mengisi huruf pertama, maka terdapat 26 cara, ya, dan untuk mengisi huruf di belakangnya juga terdapat 26 buah cara karena tidak diberikan syarat tidak boleh pengulangan ya di sini ya untuk yang A. Tidak boleh pengulangannya itu adalah opsi B. Nah, untuk angka pertama karena tidak boleh 0, maka digit 0 sampai 9 ya, yang terdapat 10 buah angka hanya boleh 9 buah yang ditaruh di depan karena angka 0 tidak diperbolehkan. Nah, untuk angka selanjutnya boleh kita tuliskan angka 0. Berarti untuk selanjutnya, digit angka selanjutnya terdapat 10 buah cara. Karena dibolehkan pengulangan di sini. Jadi kalau angka-angka di sini kita kalikan, maka akan terdapat 26 kali 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 26 dan hasilnya adalah 6.084.000 cara ya. Untuk yang B ya tidak boleh ada pengulangan baik pada huruf ataupun pada angka. Maka untuk huruf pertama yang berada di depan terdapat 26 opsi untuk kita letakkan, sedangkan untuk huruf belakang terdapat 25 buah, karena satu buah telah dipakai untuk di depan. Sedangkan untuk opsi memasukkan angka, ya, angka 0 tidak boleh ditaruh sebagai angka pertama, sehingga terdapat 9 digit, atau 9 buah angka yang bisa kita pakai. Untuk angka kedua, ya, misalkan kita pakai angka 8 untuk angka pertama, satu buah yang kita udah pakai, maka tersisa 9 buah pada angka kedua, dan seterusnya akan berkurang 1. Ya. Sehingga kalau angka ini kita kalikan semuanya, 26 kali 9 kali 9 kali 8 kali 7 kali 25, akan menghasilkan 2.948.400 buah cara, atau banyaknya nomor plat yang bisa dibentuk. Oke, selanjutnya kita ke nomor 6. Dari 100 siswa yang mengikuti lomba kecerdasan bahasa Indonesia dan matematika, 60 siswa lolos seleksi bahasa Indonesia, 50 siswa lolos seleksi matematika, dan 30 siswa lolos seleksi keduanya. Hitung banyak siswa yang hanya lolos matematika dan tidak lolos keduanya. Ya. Oke, kita gambar diagram himpunannya di sini. Ya, ini himpunan semesta gitu ya. Ada himpunan yang pertama, ada himpunan kedua, lalu irisannya ya, kita tulis di sana. Untuk himpunan pertama adalah bahasa Indonesia, kita lambangkan dengan himpunan B. Yang kedua adalah matematika. Ya, kita tulis dengan himpunan M. Ya. Nah, terlebih dulu pertama kita tulis di irisan keduanya adalah 30 siswa lolos seleksi kedua bidang tersebut. Ya, 30 buah. Sehingga bila bahasa Indonesia
ada 60 siswa yang lolos, maka di bahasa Indonesia sendiri, maka akan sebanyak 60 dikurang 30, yaitu sama dengan 30 buah. Ya, sehingga 30 ini ditambah 30 ini akan menjadi 60 di sini. Begitu ya. Nah, sedangkan untuk siswa yang lolos matematika saja, kita hitung dengan cara 50 dikurang 30, yaitu sama dengan 20 orang. Sehingga yang hanya lolos matematika, jumlahnya adalah 20 orang. Begitu ya. Nah, berapa orang yang tidak lolos keduanya? Nah, kita hitung sisanya. Nah, di himpunan ini, ya kita lihat jumlah total orangnya adalah 30 tambah 30 tambah 20, yaitu adalah 80 orang. Ya. Sehingga yang tidak lolos keduanya, kita bisa hitung dengan cara jumlah total siswa tersebut 100 dikurang 80, sehingga kita dapatkan 20 orang yang tidak lulus keduanya. Soal nomor 7, dua dadu bermata 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, masing-masing matanya. Hitung A banyaknya pasangan mata dadu yang berjumlah 10. Nah, jadi untuk pasangan mata dadu yang berjumlah 10, ya, kita bisa lihat misalnya untuk dadu ke-1, ya, dan pasangannya dengan dadu kedua, ya, sebagai berikut misalkan, kalau 1 dengan 9 tidak ada mata dadu 9, berarti dimulai dari mata dadu 4 ya. 4, 6 gitu ya. Terus 5, 5 gitu ya. Lalu ada 6, 4 begitu. Nah, berarti banyaknya pasangan mata dadu yang berjumlah 10 di sini ya. Ada 3 pasang. Begitu. Untuk yang B, pasangan mata dadu yang jumlahnya paling sedikit 9 bisa kita tulis sebagai jumlah paling sedikit 9. Ya, kita tulis sebagai himpunannya misalkan paling sedikit 9 berarti jumlah mata dadunya boleh 9 ya. Boleh 10, boleh 11, boleh 12 ya. Oke, sekarang kita lihat dulu jumlah paling sedikit 9 berarti kita mulai dari 36 ya. Terus 45, terus 54, terus 63 gitu ya. Ini jumlah mata dadunya 9. Untuk mata dadu 10, kita mulai dari 46 ya, 55, terus 6 dan 4. Untuk mata dadu 11, kita mulai dari 5 ya, 56, terus 65 begitu. Untuk mata dadu 12, ada di 66 ya. Nah, sehingga jumlah pasangan mata dadu yang jumlahnya paling sedikit 9, nah ini kita semua kita tambahkan. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 pasangan begitu. Oke, soal nomor 8. N faktorial sama dengan 56 kali N dikurang 2 faktorial. Oke, ini kita kerjakan dengan cara ya. Nah, bilangan faktorial yang besar kita pecahkan menjadi N-2 faktorial. Kita sesuaikan dengan yang kecil, bisa di ruas yang lain ya. Dikalikan dengan N-1, dikalikan dengan N, sama dengan 56 dikali N-2 faktorial. Sehingga N-2 faktorial di sini bisa kita hilangkan atau bisa kita coret ya, sehingga tinggal N kurang 1 dikali N sama dengan 56. Oke,
Nah, ini kita jabarkan menjadi n kuadrat dikurang n sama dengan 56. 56-nya kita pindahkan sehingga kita dapatkan n kuadrat dikurang n dikurang 56 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan, kita dapat pemfaktorannya adalah n dikurang 8 dikalikan n ditambah 7. Ya, kemungkinannya ada dua, yaitu n kurang 8 sama dengan 0 sehingga n sama dengan 8. N tambah 7 sama dengan 0, n sama dengan min 7. Nah, untuk bilangan faktorial, ya n tidak mungkin dong negatif, karena harus positif ya. Nah, sehingga untuk n sama dengan min 7 tidak memenuhi, sehingga nilai n yang benar adalah 8. Begitu. Oke, sampai di sini kita belajar kaidah pencacahan. Di berikutnya kita akan bertemu lagi mengenai materi kaidah pencacahan bagian 2. Oke, sampai jumpa, selamat belajar semuanya. Terima kasih.